Oke, di video kali ini saya ingin membahas suatu sayuran. Sayuran ini ya mungkin adalah sayuran yang kebanyakan dilarang untuk dikonsumsi oleh dokter bagi penderita asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabari lur. Muga-muga diparingi sehat waras lahir batin sedaya nggih, diparingi lancar, laris manis usahane. Amin. Oke, di video kali ini saya ingin membahas suatu sayuran. Sayuran ini ya mungkin adalah sayuran yang kebanyakan dilarang untuk dikonsumsi oleh dokter bagi penderita asam urat. Di sini ada beberapa sayuran. Tidak semua sayuran akan saya sebutkan, tapi di sini saya hanya memiliki 3 sayuran saja yang akan kita bahas. Dan sayuran ini adalah sayuran yang paling berbahaya, memiliki potensi beresiko tinggi terhadap penderita asam urat. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman saja, ingin berbagi solusi, berbagi tips bagaimana caranya mengolah sayuran tersebut ya, supaya pelanggan-pelanggan kita itu tidak takut untuk mengkonsumsinya. Karena sepengalaman saya selama 16 tahun, kebanyakan itu kaum ibu-ibu yang memiliki penyakit asam urat. Di sini saya ingin berbagi ilmu ya dengan kalian semua, bagaimana caranya mengatasi atau mengolah sayuran tersebut supaya aman dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan kita yang mungkin kebanyakan penderita asam urat. Sayuran yang akan saya contohkan di sini ada sayuran karatok atau krogedek atau bocen, ada juga sayur kol, dan juga kacang panjang. 3 sayuran ini adalah paling disarankan oleh dokter untuk tidak dikonsumsi oleh penderita asam urat. Tapi di sini saya ingin mengatakan kalau penderita asam urat itu bisa mengkonsumsi sayuran ini. Caranya gimana? Yang pertama, ketika sayuran itu mungkin diiris-iris, dipotong-potong, sayuran itu terlebih utama itu harus direbus dulu, direbus sampai matang. Setelah sayuran itu matang, airnya itu dibuang, sayurannya itu dicuci bersih pakai air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa getah yang tertinggal pada sayurannya. Setelah itu sayuran itu baru dimasak. Jadi itu adalah cara yang paling baik untuk mengatasi sayuran-sayuran yang memiliki potensi beresiko lebih tinggi terhadap penderita asam urat. Jadi untuk penderita asam urat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi sayuran-sayuran tersebut, karena setiap sayuran itu untuk diolah dan dikonsumsi, bukan dihindari. Saya mau berbagi cara ini dengan kalian karena selama 16 tahun saya jualan sayur. Alhamdulillah semua pelanggan saya dengan solusi ini, dengan cara ini, tips ini, semuanya bisa menikmati sayuran-sayuran yang saya jual. Yang pada awalnya mereka khawatir, mereka takut untuk mengkonsumsinya karena mereka menderita penyakit asam urat. Mau beli sayur kol, mereka memiliki asam urat, jadinya takut. Mau membeli kacang panjang juga mereka khawatir, takut asam uratnya kambuh. Jadi ketika saya memberi solusi seperti ini, alhamdulillah semuanya pelanggan saya jadi senang, dan ternyata solusi yang berikan itu bermanfaat untuk mereka, yang pada akhirnya yang awalnya sayuran-sayuran saya itu terkadang tuh jarang laku, alhamdulillah mereka kini tidak perlu khawatir untuk membeli sayuran yang mungkin bagi mereka itu sebelumnya itu dikhawatirkan bisa membuat asam uratnya itu kambuh. Jadi caranya hanya seperti itu.
Pertama, direbus sampai matang, airnya dibuang. Yang ketiga, sayurnya itu dicuci bersih menggunakan air bersih, air putih bersih, untuk menghilangkan sisa-sisa getah yang mungkin masih menempel pada sayuran tersebut. Yang keempat, baru dimasak. Jadi hanya itu caranya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat tips dan saran yang saya berikan, yang saya bagikan terhadap kalian. Ini juga bisa membantu kalian menjawab ketika pelanggan-pelanggan kalian itu ada yang mengeluh takut asam uratnya kambuh. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.